kita ini apa tidak mengalami kebangkrutan moral gitu. Sehingga kekuasaan itu berubah menjadi killing field. Killing field. Bahkan orang-orang baik yang semula diharapkan bisa memperbaiki pun begitu masuk karakternya terbunuh. Terus menjadi bagian dari itu. Yang tidak ikut menjadi bagian dari permainan itu akan tersingkir atau akan disingkirkan atau dianggap lu nggak bisa main, jadi nggak usah ikut ke sini gitu. Saya harus mengatakan sebagai dosen, mungkin juga sebagian guru-guru, sebagian besar guru bingung ketika berdiri di kelas. Ada dua gambar kan. Sementara kita kan harus mengajarkan soal kompetisi, pendidikan, usaha, berkreasi segala macam. Satu gambar tidak menunjukkan itu gitu. Gambar itu adalah menunjukkan satu simbol yang kasat mata bagaimana seseorang yang belum matang sama sekali dipaksakan masuk ke dalam posisi yang sangat penting gitu. Akhirnya orang berpikir, apakah sudah waktunya ini muncul satu reformasi partai, jilid 2 lah, reformasi partai itu. Karena kalau tidak, tadi kita boleh menyaksikan bahwa di antara seluruh lembaga yang paling tidak dipercaya publik adalah partai politik. Oke, jumpa lagi di ruang tamu Back to BDM untuk mendiskusikan isu-isu Republik di ruang publik. Syukur-syukur itu menghasilkan polemik yang berkualitas. Hampir 7 bulan atau lebih sudah 7 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memerintah di negeri ini. Banyak ya sudah dikerjakan, tapi banyak juga yang tentu belum dikerjakan. Bertepatan dengan hari lahir Pancasila, Presiden Prabowo memberikan pidato yang sebenarnya cukup keras, yang kalau saya baca mengatakan bahwa dia meminta agar semua penyelewengan, semua kebocoran harus dihentikan. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Itulah pidato sambutan Prabowo yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri dan juga Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP dan juga mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Untuk mendiskusikan masalah itu telah hadir bersama saya adalah Ketua Institut Harkat Negeri, Mas Sudirman Said. Mas Dirman, gimana kabar? Alhamdulillah, Mas Sudirman. Sehat ya. Selalu berbaju hitam. Ada pesan nggak sih sebetulnya? Kebetulan ya. Karena berkali-kali sering menggunakan hitam. Apakah segelap dari negeri ini gitu? Sama hitam tuh agak menyembunyikan perut. Mas Dirman, saya ingin minta opini Mas Dirman ya sebagai seorang mantan menteri gitu kan, pernah jadi menteri di era Pak Jokowi dan sekarang lebih banyak menjaga jarak dengan kekuasaan dan lebih banyak ngurusin Institut Harkat Negeri yang salah satunya adalah mencetak kader-kader kepemimpinan. Presiden berpidato ya untuk menghentikan semua penyelewengan, semua kebocoran harus dihentikan, semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan gitu. Apa sebenarnya pesan yang mau disampaikan kepada publik dengan pidato yang menurut saya cukup keras gitu. Yeah. Secara statement publik kita sangat senang dengan narasi itu karena pertama itu konsisten dengan apa yang diucapkan beliau dari mulai masa kampanye, pelantikan, forum-forum internal partai sampai pada forum di mancanegara kan. Sekarang saya kira hari baik, hari penting, hari Pancasila. Dan memang yang kedua kenapa baik? Karena top leader ya bekerja dengan pernyataan. Kemudian pernyataan diharapkan diikuti oleh tindakan-tindakan di lapangan oleh aparatnya. Dalam hal ini Presiden tentu punya kabinet, punya lembaga pengawas dan sebagainya gitu. Jadi dari segi verbal, dari segi statement, saya kira itu baik, sinyal baik gitu. Dan memang kalau kita bicara Pancasila sebagai values gitu ya, maka kan harusnya para petinggi Republik ini, terutama di pejabat publik,
yang harus menunjukkan paling Pancasilais, paling bertakwa, paling humanis, paling manusiawi, paling nasionalis, paling demokratis, sampai pada paling peduli pada keadilan sosial gitu. Nah, pertanyaannya adalah selalu kembali, saya masih dalam waktu yang 7 bulan ini belum bisa menyimpulkan apapun. Tetapi kita memang menunggu langkah-langkah awal yang menunjukkan bahwa apa yang dipidatokan itu memang dilaksanakan. Nah, itu yang harus kita tunggu bersama dan harus kita dorong bersama supaya statement yang baik itu diikuti dengan tindakan-tindakan yang konsisten atau nyambung dengan apa yang dikatakan dalam pidato itu. Tapi Pak Presiden juga mengatakan yang tidak mampu mundur sebelum saya berhentikan. Yeah. Ini apakah memang karakter kepemimpinan dari Presiden Prabowo untuk kemudian udahlah appeal suruh mundur daripada mungkin beliau tidak tega untuk mengambil sebuah keputusan saya ganti? Ini kan periode pertama kepemimpinan sipil beliau ya. Sebelumnya kan komandan kan. Komandan itu kan relatif lebih sederhana. Artinya benar-benar dengan cara sentralistik bisa mengambil tindakan tanpa ada perdebatan, perlawanan. Jadi memang ini satu tantangan bagi beliau saya kira. Sekaligus bagi kita sebagai bangsa yang untuk ketiga kali sebetulnya dipimpin oleh militer. Pertama Pak Harto, kita mengalami masa panjang gitu. Pada waktu Pak SBY yang menurut saya Pak SBY adalah figur militer yang mengalami proses pemahaman sipil cukup baik gitu. Nah, sebenarnya Pak Prabowo juga mengalami itu karena lebih dari 15 tahun lamanya masuk mengurus partai politik dan mencoba berjuang lewat demokrasi yang memang sudah harus dipimpin oleh sipil. Jadi apakah kemudian caranya begitu? Itu kita tunggu. Tapi bisa jadi signal kepada lingkarannya atau even para kabinet ya, anggota kabinetnya bahwa mulai ada tanda-tanda yang menjadi liability misalnya gitu ya. Mulai ada tanda-tanda menteri-menteri yang tidak sejalan dengan pikiran-pikiran baik beliau. Nah itu kita tunggu. Kan kita mendengar bahwa ada kemungkinan reshuffle dalam waktu dekat. Pertama katanya begini, the value dari pemimpin itu ditentukan oleh siapa-siapa yang ada di sekitarnya. Nah kalau kemudian reshuffle digunakan sebagai cara untuk melakukan penyaringan, sehingga hanya orang-orang yang satu value yang bisa bersama Presiden Prabowo, maka itu signal baik gitu. Apa yang menjadi signal baik? Kalau apa yang dipidatokan tadi kemudian dibuktikan dalam tindakan, misalnya mereformat leadership team yang sesuai dengan apa yang dipidatokan itu. Oke. Ada 2 peristiwa yang menjadi susah untuk menangkap pesan karakter kepemimpinan dari Presiden Prabowo. Yang pertama adalah ketika Menteri Risdikti Satrio yang kemudian diminta mundur oleh Teddy, ya. Kemudian dia mengirim surat pengunduran diri. Tapi pada sisi lain, Kepala PCO Hasan Nasbi mengirim surat pengunduran diri. Oh jangan, kamu tetap dibantu saya. Nah, ini sebetulnya permainan apa sebetulnya yang Mas Dirman yang harkat negeri, yang memahami karakter kepemimpinan gitu. Tapi sekarang berpidato lagi bahwa mengatakan yang tidak mampu melaksanakan tugas silakan mundur sebelum saya berhentikan. Ini apa? Minta menteri-menterinya introspeksi atau bagaimana sebetulnya? Tentu kita nggak bisa menafsirkan ya terlalu jauh karena apa yang ada dalam pikirannya beliau sendiri yang tahu. Tapi sebagai public leader memang statement itu adalah semacam printer dari apa yang ada dalam sistem berpikirnya kan. Menurut saya memang itu bisa ditafsirkan begitu, bisa merupakan satu appeal atau instruksi kepada orang-orang sekitar saya nih kalau merasa tidak mampu, sampaikan tidak mampu. Tapi yang paling penting adalah kita menunggu umpamanya beliau sudah punya judgement tertentu. Tapi kemudian orang-orang itu katakanlah tidak tahu diri gitu ya. Apakah akan dibiarkan gitu. Dan kalau dibiarkan itu artinya membuat statementnya makin tidak berarti, makin tidak bermakna gitu. Karena ternyata pernyataan yang dimulai sebagai satu signal kepada publik itu tidak diikuti dengan tindakan-tindakan yang sesuai untuk menjaga pesan-pesan itu gitu. Jadi kan katanya komunikasi ada 2 tuh, verbal sama non-verbal gitu. Nah verbal bahkan porsinya hanya sedikit, hanya 30%. Yang lebih bermakna adalah
nonverbal sebagai tindakan dari pesan-pesan itu. Dan saya kira dalam hubungan dengan pesan kepada para pembantunya, para birokrat, para menteri politisi, itu sesuatu yang kita tunggu bersama gitu. Jadi kita sebaiknya menunggu saja. Betul. Termasuk momentum ketika pesan disampaikan menggunakan momentum hari lahir Pancasila gitu, yang ada Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, juga Kepala Dewan Pengarah dari BPIP. Ada juga Pak Tri, yang orang membaca ini sebagai simbolik sebenarnya. Momentum pesan itu disampaikan dalam konteks suasana politik yang seperti itu. Nah, di sini ada konsistensi Pak Presiden Prabowo tuh, bahwa meskipun secara publik barangkali berseberangan atau berbeda, tapi ada usaha terus-menerus untuk merangkul dari berbagai warna gitu. Dan saya kira BPIP itu kan satu, kalau boleh dibilang, lembaga yang menjadi representasi dari pikiran paling tinggi. Jadi di mana semua warna ada. Itu juga beliau sampaikan dalam forum itu. Dan kalau itu dimaknai dengan baik oleh tindakan-tindakan, maka akan jadi satu ritual yang sangat bagus. Jadi begitu menyampaikan pikiran-pikiran besar yang sifatnya fundamental, berdampak pada jangka panjang di forum seperti itu. Jadi kembali saya hanya bisa mengatakan kita tunggu apa yang akan terjadi setelah peringatan-peringatan seperti ini. Karena pesannya sebenarnya cukup clear dan cukup jelas ya. Mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan tanpa ragu, tanpa pandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana, siapapun yang melanggar undang-undang, melanggar konstitusi akan kita tindak. Artinya pesan ini menunjukkan sebuah equality before the law. Semuanya sama di muka hukum, semuanya kemudian yang berkorupsi ya akan ditindak gitu. Itu pesan yang disampaikan. Pak Mas Dirman menangkap pesan lain nggak sebenarnya? Nah, bayangkan kalau itu betul-betul dilaksanakan. Yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar, yang tidak memenuhi persyaratan moral segala macam, kemudian tidak peduli anak siapa. Kalau itu dijalankan, luar biasa indah Republik ini. Nah, sekarang signal apa itu yang ingin diberikan? Pertama-tama mungkin itu sedang namanya set value. Jadi nilai sedang ditanamkan di situ, sedang ditancapkan. Nah, sesudah coupling ditancapkan, isinya apa? Itu yang kembali hanya bisa dijawab setelah diikuti dengan tindakan-tindakan nyata. Itu penafsiran saya. Oke. Artinya kalau boleh dibaca sekarang ini sebuah kartu kuning gitu kalau dalam sepak bola, memberikan peringatan kepada para penyelenggara negara yang memang belepotan dengan isu korupsi yang belum tentu benar dan mungkin akan menjadi liability bagi pemerintah, mungkin mundur saja. Betul. Tanpa harus diganti dan kemudian terjadi reformasi kabinet yang baru. Sebetulnya kalau dilihat apa yang terjadi di balik layar atau yang terjadi di publik lah, kenapa sampai muncul pernyataan begitu sangat bisa dimengerti. Misalnya ya, tiba-tiba dia menemukan kenyataan korupsi di Pertamina, yang itu merupakan kelindahan antara pejabat Pertamina. Itu menurut saya itu hanya instrumen saja, tapi ada kekuatan besar di balik itu kan. Apakah namanya mafia, apakah namanya oligarki, itu sekarang lagi jadi isu. Tiba-tiba dia muncul kasus judi yang konon melibatkan salah satu anggota kabinet. Tiba-tiba muncul belakangan kasus soal pembelian notebook yang melibatkan konon mantan menteri, tapi juga sekaligus orang-orang yang sekarang masih dalam lingkaran dia. Jadi kalau sebagai presiden yang baru saja memerintah 7 bulan kemudian diharapkan pada masalah sebesar ini, wajar kalau dia mengatakan ini keadaan begitu buruk. Karena itu mari siapapun yang tidak bisa mengikuti apa yang saya mau, minggir saja gitu. Tapi tadi itu baru separuh jalan gitu. Separuh jalan. Atau bahkan belum separuh, barangkali 30% jalan. 70%-nya adalah apakah itu akan diikuti dengan tindakan-tindakan, dan sebagai pemimpin tertinggi harus punya judgement. Harusnya punya pandangan siapa-siapa di sekitar dia yang memang layak untuk meneruskan atau menjalankan tugas-tugasnya, atau siapa yang layak untuk diganti gitu. Tapi kalau lihat data empirik Mas Dirman, yang diungkap oleh kejaksaan adalah orang-orang yang dulu menjabat.
ya, Pertamina, lalu kemudian itu kan yang dulu menjabat ya, sekarang kemudian masuk kepada kasusnya Tom Lembong, Iya. dulu menjabat, lalu kemudian masuk kepada kasus laptop gitu kan, dulu menjabat. Itu bisa terpola, ini masih yang dulu-dulu pernah menjabat gitu. Tapi yang sekarang menjabat gitu, itu juga belum kelihatan ada sinyal-sinyal meskipun Pak Prabowo mengatakan tanpa pandang suku, tanpa pandang partai Ya. politik, siapapun yang akan terlibat itu. Ya itu barangkali tantangan mesti diselesaikan oleh beliau sendiri, karena begini. Kalau mau adil memang kan dicontohkan oleh para nabi ya. Bahkan orang sekitarnya pun dia katakan ditindak duluan gitu. Misalnya ada nabi yang mengatakan bila anak saya adalah mencuri maka saya akan memotong tangannya gitu. Dan itu harus dibuktikan sebetulnya. Tetapi sebagai awal bahwa di hadapan Pak Prabowo ditemukan bukti-bukti atau disajikan bukti-bukti bahwa ada masalah, juga tidak boleh menutup mata. Tetapi sebelum dia melakukan tindakan itu sebaiknya memang meyakinkan bahwa orang sekitarnya ya sebersih apa yang dimaui gitu. Kalau tidak nanti dia akan punya masalah sendiri. Atau bahkan begini, bila ternyata ada orang-orang sekitarnya yang tidak sebersih apa yang dia maui, maka bukan tidak mungkin tindakan-tindakan terhadap masa lalu pun akan dihalangi oleh orang-orang baru ini. Karena apa? Karena dia merasa bahwa kalau ini dikerjakan juga akan berdampak pada tindakan-tindakan atau posisi dia gitu. Oke. Mas, kita ngomong soal Pertamina ya. Ini kan Mas Dirman waktu menjabat Menteri ESDM kan sebetulnya juga pernah melakukan audit dan melakukan reform terhadap Petral. Aktornya kan sebetulnya sama gitu. Setelah Mas Dirman tidak menjabat, aktor-aktor ini ya patut diduga masih punya kendali dengan memainkan isu yang sama sebetulnya. Saya pernah jelaskan bahwa Pertamina itu tidak bisa otonom, saking besarnya gitu ya. Jadi stakeholders-nya itu dari mulai yang formal Kementerian BUMN, tapi juga ada yang sektoral yang sifatnya menjadi pengelola sektor di Kementerian SDM. Tapi tidak pernah para saudagar yang di sekitar Pertamina tidak berhubungan dengan kekuasaan tertinggi, dalam hal ini kantor presiden. Maka saya pernah mengatakan pada Pak Jokowi ketika saya mau ditunjuk sebagai menteri, saya mengatakan, Pak Presiden, dulu di masa saya masih di Pertamina tahun 2008-2009 itu tindakan seperti ini pernah dilakukan dan berhenti di sini. Gitu. Saya katakan begitu. Di sini di mana? Ya karena akan kembali pada pimpinan tertinggi. Gitu. Dan saya kira ini juga yang terjadi kemarin. Mengapa kalau betul yang dituduhkan oleh kejaksaan itu terjadi betul, itu sesuatu yang tidak pendek kan, bertahun-tahun itu, bertahun-tahun, dan tidak mungkin itu di atasnya menteri, di atasnya Pertamina itu tidak tahu. Nah, karena itu memang sebetulnya ya sulit tapi gampang, sulit dalam artian volume transaksinya begitu besar sehingga mungkin benefitnya juga menyebar kemana-mana, tapi gampang dalam artian ya tergantung kemauan si pimpinan tertinggi. Kalau pimpinan tertinggi mau, dengan cepat bisa diselesaikan, dan itu kita buktikan ketika kita menyelesaikan Petral kan. Begitu presidennya mendukung, menterinya menjalankan, dengan cepat bisa diaudit dan akhirnya kita simpulkan selesai gitu. Nah, menghadapi ini semua juga kurang lebih sama lah. Pertamina itu dalam hal ini akan sebagai instrumen saja, tapi tergantung kemauan politik dari para stakeholders yang lebih punya kekuatan tadi. Tapi aktornya masih sama bukan Mas Dirman dalam posisi sekarang? Kalau dalam ekspor impor karena memang tidak mudah ya menggantikan peran itu, sebetulnya ya kurang lebih sama, meskipun selalu candelan politiknya akan mengalami pembaruan. Karena aktor ini sangat kuat dan bisa mendekati siapapun kan. Jadi mungkin pada waktu itu dalam urusan yang sekarang sedang berlangsung ya koneksi politiknya berubah, tapi pelaku lapangannya kan kurang lebih sekitar itu aja. Gitu. Jadi berganti patron ya. Betul. Berganti patron. Ya. Pidatonya Prabowo itu kan disampaikan di hari lahir Pancasila ya. Ya. Jadi kalau saya baca tulisannya Buya Syafi'i di Kompas 10 November 2021, Buya tuh menulis soal mentereng di luar remuk di dalam sebetulnya.
Saya baca itu. Ya baca ya, kira-kira jika republik ini diibaratkan sebuah restoran, tampak bersih, gagah, dan mentereng di bagian depan, tapi jorok dan berantakan di dapurnya. Dalam bahasa Minang ada ungkapan rancak di labuah, elok di jalan tetapi miskin dan compang-camping di rumah. Iya. Slogan tinggal slogan, realitas berjalan liar menurut kehendaknya sendiri. Negara dan masyarakat gagal mengawal keliaran ini. Prabowo juga menyinggung bahwa Pancasila jangan hanya jadi mantra, tapi bagaimana kemudian tadi yang Mas Dirman katakan, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan menjadi nyata. Bertepatan dengan hari lahir Pancasila, apa evaluasi Mas Dirman soal Pancasila dan realitas kehidupan sehari-hari? Pada bulan-bulan Juni pasti beredar lagi pidatonya Bung Karno di PBB yang sangat memukau dan itu dalam bahasa sekarang itu merumuskan 5 kata kunci dengan sangat tajam. Believe in God untuk ketuhanan, humanity atau kemanusiaan, persatuan atau nationality, demokrasi, dan terakhir adalah social justice. Itu sangat gampang dicerna dan diamalkan sebetulnya. Karena itu sepatutnya kalau Pancasila betul-betul menjadi satu guiding principle, seluruh pejabat negeri ini dari mulai presiden, para menteri, gubernur, bupati, para dirjen, para CEO BUMN yang merupakan orang-orang yang dipandang oleh masyarakat harusnya menjadi cermin dari Pancasila. Artinya apa? Tindakannya itu harus menunjukkan paling takwa. Agama apapun tunjukkan bahwa dia takwa. Bahwa dia menjalankan agamanya. Paling humanis, paling peduli pada kemanusiaan. Tidak sembrono. Paling nasionalis, memikirkan republik sebagai satu tujuan semata-mata. Paling demokratis dalam mengambil keputusan. Sampai pada paling memikirkan keadilan sosial. Seperti tadi saya katakan di depan. Nah kenyataannya, mari kita lihat gitu. Ada satu, saya kira sekarang muncul berbagai satu pandangan bahwa kita ini apa tidak mengalami kebangkrutan moral gitu. Sehingga kekuasaan itu berubah menjadi killing field. Bahkan orang-orang baik yang semula diharapkan bisa memperbaiki pun begitu masuk karakternya terbunuh. Terus menjadi bagian dari itu. Yang tidak ikut menjadi bagian dari permainan itu akan tersingkir atau akan disingkirkan atau dianggap lu nggak bisa main, jadi nggak usah ikut ke sini gitu. Nah, keadaan begini sebetulnya adalah sangat berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila itu. Kalau kita pakai referensi itu. Jadi, walaupun mungkin orang sekarang ini bicara moral, bicara etik itu dilecehkan gitu ya. Tapi kita mesti kembali, Mas. Kita harus mengembalikan itu ke dalam hidup bernegara gitu. Dan memang pekerjaan berat karena 10 tahun terakhir politik ini menjadi politik yang sangat rendah, sangat primitif ya. Pokoknya kalau saya berkuasa, saya mau apapun, yang lain harus ikut. Mau ngubah undang-undang dalam sehari, mereka kerjakan. Mau ngangkat anaknya menjadi pejabat tinggi yang belum waktunya, dikerjakan. Mau ngubah undang-undang sesuai dengan kemauan pribadinya, dikerjakan. Jadi hal-hal seperti ini adalah merupakan ekstrim opposite dari apa yang dititipkan oleh Pancasila menurut saya. Dan itu bagi kita saya kira adalah masalah besar yang bisa menghancurkan pilar-pilar dari Republik ini gitu. Dan politik yang primitif itu kemudian membuat tersingkirnya orang-orang baik sebenarnya. Saya kira itu bisa dijelaskan karena betapa banyak inisiatif-inisiatif yang orang ingin berjuang memperbaiki keadaan tapi jangankan nyampe gitu. Bahkan sudah nyampe ke dalam pun digunting gitu. Itu tidak ada hubungannya dengan agenda personal, tapi orang-orang itu semakin hari makin tersisih dan misalnya sekarang ini gini. Di mana statement normatif paling kuat? Kan di kampus. Tapi kampus pun mengalami marginalisasi gitu. Orang yang tidak sejalan sudah langsung distempel dan hari ini headline-nya Kompas itu kan cerita mengenai buzzer. Buzzer menjadi instrumen politik yang membuat kewarasan itu sangat sangat dipinggirkan begitu.
Jadi politik ini menyingkirkan akal sehat, menyingkirkan kewarasan gitu ya, dan mungkin juga menyingkirkan orang-orang yang berniat baik gitu. Rasanya keadaannya seperti itu. Dan wajar kalau dikembalikan pada pidatonya Pak Prabowo tadi. Iya. Beliau mengalami satu tanda kutip kesepian gitu ya. Barangkali lihat sekeliling kok isinya begini semua. Nah, karena itu muncul seruan-seruan yang sifatnya verbal mungkin, dan kembali mudah-mudahan diikuti dengan tindakan-tindakan. Salah satu derivasi dari korupsi itu adalah nepotisme, ya, atau koncoisme, ya, atau favoritisme, ya, atau apa, keluargaisme gitu. Yang kemudian itu juga tercermin dalam masuknya wakil-wakil menteri, ya, wakil menteri sebagai komisaris di sejumlah badan usaha milik negara. Kalau kita baca undang-undang kementerian negara, memang di situ disebutkan hanya menteri yang tidak boleh merangkap sebagai presiden direktur, sebagai direksi, komisaris gitu kan. Tapi wakil menteri tidak disebut, sehingga sekarang wakil menteri itu hampir duduk semuanya di komisaris BUMN. Gimana Mas Dirman melihat ini sebetulnya? Dulu ada anekdot di antara teman-teman menteri saya tuh waktu saya di kabinet. Enakan jadi wakil menteri. Bisa ngerangkap jadi komisaris gitu ya. Tapi gini, sebelum ke sana ya. Mari kita ingat kembali TAP MPR 1198. Salah satu konsiderannya kan mengatakan bahwa situasi yang disimpulkan sebagai pemusatan kekuatan, pemusatan tanggung jawab kepada presiden mandataris, hilangnya check and control, kemudian hilangnya partisipasi masyarakat. Sehingga kemudian melalui satu proses disimpulkan musuh negara namanya 3 tuh. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi itu adalah, bagi saya adalah mencuri lah gitu. Ya, garong lah. Garong. Korupsi menjadi sangat soft gitu ya. Kolusi itu menerobos pagar sebetulnya. Kolusi itu yang harusnya saling check and recheck malah berkomplot untuk mencapai satu maksud buruk gitu. Nah, nepotisme yang barusan dikemukakan itu adalah sebetulnya menerobos segala aturan semata-mata untuk mengakomodasi saudaranya, kerabatnya, teman satu kelompoknya, teman satu partainya, dengan mengabaikan aturan maupun syarat-syarat yang ditentukan. Jadi 3 kejahatan ini sebetulnya adalah yang memang pernah dibahas secara formal di MPR sebagai sumber dari kehancuran negara. Karena itu kemudian diselesaikan dengan TAP MPR itu, dan diikuti dengan undang-undang korupsi, undang-undang KPK, segala macam. Nah, mari kita lihat praktek sekarang. Saya harus mengatakan sebagai dosen, mungkin juga sebagian guru-guru, sebagian besar guru, bingung ketika berdiri di kelas. Ada 2 gambar kan. Gambar satunya, sementara kita kan harus mengajarkan soal kompetisi, pendidikan, usaha, berkreasi segala macam. Satu gambar tidak menunjukkan itu gitu. Kita bagaimana mau mengajarkan, karena gambar itu adalah menunjukkan satu simbol yang kasat mata bagaimana seseorang yang belum matang sama sekali dipaksakan masuk ke dalam posisi yang sangat penting gitu. Nah, itu terjadi di level paling atas dari penyelenggaraan negara. Wakil presiden kita lah. Terus bagaimana itu tidak ditiru oleh lapisan-lapisan bawahnya gitu. Suatu hari di kampung saya baru saja ada pemilihan kepala desa. Kemudian satu sepupunya, satu lagi keponakannya dijadikan kepala urusan gitu. Oleh anak karang taruna diprotes. Pak, kok mengangkat saudara bapak sebagai kepala urusan? Kepala desa itu mengatakan, ini kan cuma desa, di sana juga begitu gitu. Jadi broken value yang rusak itu terus menetes ke bawah gitu. Akhirnya orang tidak lagi memikirkan sebaiknya yang jadi mengurus sesuatu itu dia bisa apa. Tapi pertanyaannya adalah, ini anak siapa? Ini orang dari mana? Ini sukunya apa gitu. Jadi nepotisme itu telah merusak sendi-sendi yang kita sebut sebagai meritokrasi. Meritokrasi kan pesannya yang berkemampuan, yang berintegritas, yang berkompetensi, dia diberi kesempatan. Regardless itu anak siapa.
Sementara nepotisme adalah pesannya, kalau kau bukan siapa-siapa, nggak ada tempat. Nah, jarak antara nepotisme dan meritokrasi itu kan sekolah namanya, training, proses. Saya guyon pada waktu habis nonton film Mission Impossible terakhir itu. Tom Cruise saja mau syuting, itu latihan lompatnya 1000 kali itu. Latihan terjunnya ratusan kali. Latihan naik motornya itu ratusan kali. Untuk membuat film itu seperti nyata gitu. Nah, kalau menjadi pejabat negara, menjadi pejabat BUMN, menjadi anggota DPR, DPRD, menjadi bupati, hanya sekedar karena istrinya siapa, anaknya siapa, betapa rusaknya Republik ini, Mas. Dan jangan marah atau jangan komplain kalau ternyata seluruh Republik juga ikut-ikut menjalankan praktek nepotisme ini. Jadi nepotisme adalah merupakan penyakit yang betul-betul akan merusak begitu banyak tatanan. Makanya dulu kan sebenarnya pernah ada satu aturan undang-undang ya. Kalau suaminya bupati, istrinya tidak boleh nyalon serta-merta. Kalau ayahnya gubernur, tidak boleh serta-merta anaknya ikut dalam proses pencalonan, ngikutin. Jadi, dan itu pasal itu kan dipotong oleh MK pada kalau nggak salah tahun 2009 atau 2000 berapa gitu. Ya, begini Mas Dirman, kenapa nepotisme dalam artian penunjukan wakil menteri menjadi komisaris itu menjadi soal? Minimal bagi saya lah ya. Karena memang teks undang-undangnya kan sebenarnya tidak boleh. Ya, kalau kita berbicara menteri ya automatically adalah wakil menteri. Kalau kita baca putusan konsiderasinya Mahkamah Konstitusi, sebetulnya satu itu, menteri dan wakil menteri gitu. Tetapi kan de facto banyak sekali kemudian wamen-wamen yang menjadi komisaris. Ini bukan soal iri atau tidak iri, tapi ini adalah ketaatan kepada hukum. Dan kemudian masalahnya adalah ketika kemudian Undang-Undang BUMN ya yang mengatakan bahwa pengurus BUMN, direksi dan komisaris itu bukan penyelenggara negara. Ya kan? Sementara di undang-undang, kalau bukan penyelenggara negara, dia tidak lagi wajib membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara kalau menggunakan undang-undang BUMN. Tapi kalau menggunakan undang-undang Kementerian Negara, dia wajib. Nah, ini ada dua hukum lagi yang kemudian akan mengikat posisi-posisi wakil menteri sebagai komisaris BUMN dan dia sebagai wakil menteri. Nah, apakah ini masih cara kita berhukum, cara kita memberlakukan hukumnya memang masih jadi seperti ini sebetulnya? Saya sebetulnya orang yang juga keberatan memandang itu sesuatu yang problematik. Di samping tadi soal aturan definisi penyelenggara negara, kemudian soal-soal konflik of interest. Ada beberapa hal fundamental. Satu, misalnya waktu. Namanya jadi wakil menteri itu 24 jam. Sama dengan menteri sebetulnya. Cuma mungkin beda portfolio ya. Sementara biasanya justru para wakil menteri ini ditempatkan di BUMN yang besar, yang strategis. Yang harusnya membutuhkan atensi lebih. Jadi soal waktu sudah pasti nggak bisa maksimal. Dan saya pernah menjabat di BUMN sebagai direksi, sebagai komisaris BUMD juga pernah. Sebagai bagian dari tim leadership di BUMN terbesar juga pernah di Pertamina. Memang statistiknya mengatakan apakah dirjen, apakah pejabat, apakah wakil menteri. Dalam rapat-rapat itu tidak terlalu sering atau sering kali harus absen karena misalnya tiba-tiba rapat dengan presiden, tentu saja dia harus mendahulukan presiden daripada rapat perusahaan kan. Jadi soal waktu itu sudah waktu itu nanti berpengaruh pada atensi, pada kedalaman dalam melihat persoalan segala macam. Yang kedua, di beberapa portfolio ada konflik of interest. Kan satu industri ada pengawasnya, ada regulasinya, ada regulatornya gitu ya. Nah, kalau menteri itu atau wakil menteri itu menjabat sebagai pengurus dari perusahaan, itu kan terjadi satu tuburukan kepentingan antara pelaku sama regulatornya gitu. Nah, yang ketiga begini sebetulnya. Ini juga yang lebih fundamental. Menurut saya Indonesia ini talentnya luar biasa banyak. Kenapa tidak posisi itu diserahkan pada para profesional yang independen, yang mampu menjalankan tugas fiduciary dari negara gitu. Jadi
orang-orang itu bisa secara penuh hati, sepenuh waktu untuk betul-betul menjadi wakil dari negara, meskipun orang-orang itu bukan pejabat negara. Mengapa pada tahun 2000-an muncul gerakan Good Corporate Governance? Karena ada masalah yang namanya agensi teori. Karena pengurus BUMN atau perusahaan yang terdiri direksi dan komisaris tidak sepenuhnya bisa menjalankan amanah dari pemegang saham. Karena itu muncul gerakan GCG yang mengharuskan adanya komisaris independen gitu. Nah, bayangkan kalau posisi-posisi itu diserahkan pada orang-orang independen yang dengan profesional bisa melihat keadaan bisnis, melaporkan keadaan bisnis, itu saya kira akan lebih produktif. Jadi lepas dari banyak di antara teman-teman saya wakil menteri juga itu menjadi komisaris, saya kira benar bukan soal orang menyatakan ini ngiri, tapi lebih pada kenapa sih kita tidak memperlebar cakupan, dan dengan begitu masalah hukum, masalah konflik of interest, masalah konsentrasi tadi bisa diselesaikan. Jadi saya satu pandangan dengan Iya, jadi memang satu poin yang menjadi akar dari korupsi adalah konflik of interest. Iya. Ketika seorang regulator, tetapi dia juga mempunyai perusahaan, seorang regulator yang membuat regulasi soal mobil listrik, tapi dia juga punya perusahaan mobil listrik. Gitu kan. Nah, hal-hal demikian kan kan konflik of interest yang membuat negara ini kemudian juga rusak gitu. Tapi kan memang masalahnya kan semuanya dalam posisi yang seperti Trimulya Suryadi itu pernah menulis soal Republic of Fear, Republik ketakutan gitu loh, lebih kecemasan, sehingga udah terserah kamu aja lah. Ada sikap apatisme yang sedang terjadi pada Republik ini. Gimana Mas Dirman melihat itu? Saya kira kita merasakan itu Mas sama-sama, dan beberapa kejadian kecil tapi berarti. Seorang ASN itu konon dia menjalankan tugas akademiknya, menulis soal kolom meritokrasi, dan di satu media online akhirnya jadi masalah dan bahkan dia mendapat ancaman. Tapi juga para akademisi ini mulai berpikir, daripada saya bikin masalah, mendingan saya udahlah stay aja, low profile saja. Dan itu sebetulnya satu kehilangan besar kalau pusat-pusat pikiran kritis itu dimatikan. Kenapa? Karena sesungguhnya bangsa yang maju itu bangsa yang pandangannya, idenya terus-menerus tumbuh kan. Dan dari cara pandang yang berbeda itu ide-ide baru muncul gitu. Nah, kalau kemudian menjadi satu kultur baru bahwa semua orang harus sama, terus orang tidak boleh menyampaikan pandangan-pandangan kritis, itu sebenarnya satu kerugian besar. Dan memang pengalaman dari sejumlah teman-teman profesional sekalipun begitu berbeda. Ini terjadi sebelum pemerintahan sekarang sebetulnya. Begitu berbeda udah langsung hilang aja gitu. Jadi ini satu sumber keprihatinan kita, dan menurut saya teman-teman yang masih bersedia menjadi corong harus terus bersuara supaya semangat untuk mengkritisi keadaan itu tetap muncul. Dan menurut saya harus ada satu keberanian yang memang jangan kadang di luar, di dalam pun harus bisa menyuarakan apa yang baik, apa yang buruk gitu. Mas Dirman, ini isu yang sedikit berbeda ya, tapi gini, orang berbicara soal bonus demografi, ya, artinya saatnya anak-anak muda kemudian tampil, diberikan otoritas gitu. Tapi kalau kita baca dari sisi politik hukumnya, ya, bagaimana usia undang-undang TNI untuk jenderal dinaikkan sampai 63 sampai 65 gitu kan. Lalu kemudian undang-undang ASN, aparatur sipil negara, konon akan diperpanjang sampai usia 65 atau 70 tahun gitu. Ini sebetulnya gimana? Pada satu sisi ada penuaan birokrasi berhadapan dengan rezim perubahan teknologi yang sangat agile, sangat digital gitu kan, tapi dihadapkan pada SDM yang dituain gitu. Ini gimana menjelaskan hal-hal demikian ini sebetulnya? Ini satu di antara paradoks yang kita temukan ya. Jadi di satu sisi mungkin ada satu pandangan, ini kan para perwira baik militer maupun polisi, kemudian para pejabat sipil gitu, dianggap masih bisa bernilai karena pengalaman, karena kematangan segala macam. Dan karena itu mungkin ada cara pandang perpanjang saja gitu. Tapi benar sekali, sisi lain
jangan lupa bahwa angka pengangguran kita itu cukup tinggi. Terus setiap tahun kita memproduksi 4 jutaan lulusan perguruan tinggi. Tapi yang masuk dalam kerja formal tidak sampai 1 juta. Bahkan ada yang punya studi, lebih dari 100 juta orang itu hidup dengan upah di bawah UMK dan diantaranya adalah para sarjana gitu. Jadi yang diperlukan barangkali kajian komprehensif sebetulnya. Kebijakan itu apakah betul secara values itu harus kita preserve. Orang-orang yang punya pengalaman, punya wisdom, punya exposure pada urusan-urusan sekarang. Tapi bagaimana dengan yang akan masuk ini gitu. Nah kalau itu tidak dikaitkan, menurut saya bisa jadi kebijakan yang sifatnya sektoral itu muncul gitu. Jadi misalnya ada proponen supaya umur yang berbeda diperpanjang. Tapi tidak mengingat bahwa belakangnya ada adikmu tuh panjang juga antriannya gitu. Bahkan kan dulu kita pernah punya cerita sejumlah jenderal kolonel itu tidak punya posisi itu. Nah kalau kemudian dipanjangin lagi, apa itu tidak menimbulkan masalah baru gitu. Begitupun di aparat sipil. Jadi kalau saran saya sih sebaiknya itu dilihat secara komprehensif, dilihat flow dari perguruan tinggi seperti apa, dari SMA seperti apa, kemudian muncul satu kebijakan yang lebih optimal. Supaya potensi baru tidak mubazir, sementara tadi kan sebetulnya menjaga mereka tidak harus dalam posisi di dalam kan. Kalau leader betulan, mau dia di dalam di luar, tetap aja dia punya benefit bagi masyarakat. Dia pasti akan berbuat sesuatu. Tapi kalau dengan cara terus-menerus di dalam, di samping memang pasti membebani anggaran, tapi juga membuat tempat bagi yang baru itu terbatas, makin terbatas. Itu yang sesuatu yang mungkin harus dikaji ulang bila nanti Presiden Prabowo dalam pemerintahnya itu ingin melihat keseluruhan dari pengelolaan tadi yang disebut bonus demografi itu. Oke. Kalau kita lihat dari sisi politik perundang-undangan ya Mas Dirman ya. Kalau kita lihat di transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo kan, lihat politik perundang-undangan kan lihat hukum apa yang dibuat. Ya. Pertama adalah Undang-Undang Kementerian Negara. Kalau dulu menteri dibatasi 34, sekarang dibebaskan, terserah kepada presiden. Ya. Lalu ada Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden. Kalau dulu dibatasi 9, sekarang terserah kepada presiden. Undang-Undang TNI, ya. Kemudian selain penambahan jabatan sipil yang bisa dipegang adalah perpanjangan usia pensiun, ya. Lalu kemudian Undang-Undang ASN, kemudian ada diperpanjang usia pensiunnya. Bukankah politik perundang-undangan minimal sampai 7 bulan ini hanya sebagai menunjuk indikasi adalah konsolidasi kekuatan sebetulnya? Nggak bermanfaat bagi rakyat. Itu sudah dimulai ketika kepala desa diperpanjang ya. Kemudian bagaimana mengangkat yang sudah lama tidak diangkat. Jadi kesan itu memang muncul ya, dan akhirnya apa? Akhirnya terjadi satu persepsi bahwa ini seluruh usaha untuk memperbaiki masa dinas TNI, masa dinas polisi, akhirnya nanti ASN, masa dinas kepala desa itu tidak akan dibaca sebagai konsolidasi kekuatan dalam rangka agenda politik gitu. Pertama sudah jelas beban APBN akan bertambah. Yang kedua sebetulnya kita kehilangan kesempatan untuk melakukan satu pembaruan. Kalau darah itu kan mesti dicuci terus-menerus gitu. Jadi apa boleh buat itu akan terjadi. Dan dulu ketika kita menancapkan agenda reformasi kan mengapa pemilu diminta teratur 5 tahun sekali? Mengapa presiden hanya dibatasi 10 tahun? Itu kan supaya setiap kali ada pemilu itu adalah satu sirkulasi kekuasaan. Yang itu diikuti dengan sirkulasi dari seluruh perangkat lah kira-kira. Jadi memang begini, akhirnya kita harus menerima kenyataan bahwa politik kita makin kesini tuh makin self-service, serving, melayani diri sendiri. Melayani diri sendiri. Bukan melayani rakyat. Dan kalau dalam organisasi itu ada 3 sistem gitu ya. Pertama bisnis sistem,
yang untuk menghasilkan produk atau jasa dari organisasi itu. Yang kedua, business goal. Yang kedua adalah societal goal, serve lingkungannya yang besar. Yang ketiga namanya systems goal. System goal itu sistem yang memungkinkan dia terus-menerus bisa sustain gitu. Kalau cara politik itu seperti itu, makin self-centered, makin fokus pada melayani kebutuhan dari si pelaku politik semata-mata, melupakan society, melupakan bisnis atau tujuan utamanya, lama-lama tidak sustain. Karena dia tidak berhasil menciptakan satu mekanisme bagaimana organisasi politik itu terus-menerus memperoleh trust dari masyarakat, kredibel, dan kemudian produktif. Nah ini yang mungkin sayangnya tidak dipikirkan, dan saya kira sekarang kita kehilangan forum untuk melihat politik dari kacamata lebih besar, dari kacamata negara ya. Politik itu disederhanakan dengan pertarungan 5 tahun sekali, bagaimana caranya masuk dengan segala cara, bahkan yang belum memenuhi syarat pun harus dimasukkan, karena saya mau begitu. Tidak lagi menjadi agenda-agenda besar untuk berpikir soal kenegaraan. Dan kalau boleh saya menyebut peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah kita ya. Ketika terjadi konsolidasi gerakan nasional, apakah mulai Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, sampai proklamasi, kan tidak ada partai politik, Pak. Partai politik lahir setelah kemerdekaan. Jadi dia konsumen dari demokrasi gitu. Tahun 66 terjadi satu pergeseran dari orde lama ke orde baru. Itu didorong bukan oleh partai politik, tapi oleh gerakan masyarakat sipil, para cendekiawan gitu. Bahkan mungkin diantaranya para perwira militer yang kemudian mendapat pencerahan dari para teknokrat gitu. 98 juga sama gitu. Tapi begitu selesai reformasi kan negara seperti diserahkan pada partai politik. Nah makin hari ini makin turun kualitasnya gitu ya. Yang akhirnya orang berpikir apakah sudah waktunya ini muncul satu reformasi Partai. Jilid 2 lah, reformasi partai gitu. Karena kalau tidak tadi kita boleh menyaksikan bahwa di antara seluruh lembaga yang paling tidak dipercaya publik adalah partai politik. Iya, jadi partai politik memang salah satu simbol masalah. Saya baca pernyataannya Mas Juri Ardiantoro gitu, ketika dia di acaranya Partai Prima. Partai Prima ini Mas Juri mengatakan ini perlu menjadi catatan dalam sejarah politik Indonesia. Partai yang tidak menang pemilu, tidak mendapatkan suara di pemilu, tapi dia bisa menempatkan ketua umumnya sebagai wakil menteri, Agus Jabo sebagai wakil menteri sosial, kan? Lalu kemudian Mugiono sebagai wakil menteri HAM, gitu kan? Jadi kalau lihat pola itu, memang jalur untuk menuju kekuasaan adalah lewat partai politik, dan Partai Prima kemudian masuk sebagai contoh. Tidak menang pemilu, tidak ikut pemilu pun bisa menjadi kekuasaan gitu. Nah, itu situasi yang terjadi pada partai politik, sehingga reform terhadap political party menjadi penting, termasuk juga memberikan hak kepada konstituen ya di daerah pemilihan untuk merecall elit anggota DPR yang tidak menjalankan fungsi dan perannya sebagai anggota DPR sebetulnya. Tapi apakah partai politik itu mau atau enggak ya kita nggak tahu.